Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan kami, tim dari Seksi Farmasi Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, saya Desi Tirsawati, apoteker, Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan. Saat ini saya diberi tugas untuk memaparkan tentang peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pangan industri rumah tangga. Tujuan dari adanya pembelajaran ini yaitu tentang sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai industri rumah tangga pangan, antara lain adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengetahui perundang-undangan di bidang pangan, kemudian meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan pangan, menumbuhkan kesadaran dan motivasi tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienik dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen, serta meningkatnya daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan industri rumah tangga pangan. Industri rumah tangga pangan atau yang biasa kita sebut dengan IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang mendasari dikeluarkannya peraturan tentang industri rumah tangga pangan. Mengingat bahwa industri rumah tangga pangan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia yang terus berkembang pesat, dan supaya dapat tumbuh dan berjalan dengan baik, maka pemerintah menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. Dalam rangka menjaga kualitas keamanan dan kandungan gizi dari produk pangan yang diedarkan, maka IRTP perlu dibekali dengan pengetahuan terkait peraturan-peraturan seputar pangan industri rumah tangga. Berbeda dengan pangan olahan skala industri dalam negeri, pangan produksi IRTP tidak perlu surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM. Pemilik usaha IRTP hanya perlu memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT yang diberikan oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, sebagai jaminan tertulis dalam rangka peredaran produk tersebut. Produk IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPPIRT antara lain: pertama adalah jenis pangan sesuai deskripsi yang tercantum pada lampiran kedua Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018. Kedua, jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPPIRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Ketiga, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPPIRT dalam ukuran besar. Berdasarkan lampiran kedua Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018, jenis produk pangan yang diizinkan untuk diproduksi industri rumah tangga pangan dalam rangka mendapatkan SPPIRT adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil olahan daging kering. Kedua, hasil olahan ikan kering. Ketiga, hasil olahan unggas kering. 4, hasil olahan sayur. 5, hasil olahan kelapa. 6, tepung dan hasil olahannya. 7, minyak dan lemak. 8, selai, jeli, dan sejenisnya. 9, gula, kembang gula, dan madu. 10, kopi dan teh kering. 11, bumbu. 12, rempah-rempah. 13, minuman serbuk. 14, hasil olahan buah. 15, hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi.
Adapun dari jenis pangan yang disebutkan di atas, terdapat pengecualian untuk produk-produk berikut. Untuk produk-produk non-IRTP, untuk izin edarnya harus melalui Badan POM. Produk non-IRTP antara lain adalah: pertama, pangan yang diproses dengan sterilisasi komersil atau pasteurisasi; dua, pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku; tiga, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pendingin; empat, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus antara lain MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. 5. Daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku. Dan terakhir adalah pangan kaleng berasam rendah, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, dan pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI atau pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, standar kesehatan pada produk pangan merujuk pada izin edar yang diberikan kepada produk pangan tersebut. Dalam rangka menjaga kualitas, keamanan, dan kandungan gizi dari produk pangan, maka setiap produk pangan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diproduk impor yang dipasarkan di Indonesia dalam bentuk kemasan eceran, wajib untuk memiliki izin edar sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat di pasal 111 ayat 2. Dikarenakan keamanan pangan telah menjadi sesuatu yang penting, terlebih makin beragamnya jenis produk pangan, baik produksi dalam negeri maupun yang diimpor, maka tiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib untuk memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sedangkan pada pasal 71 ayat 1, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan, sehingga keamanan pangan terjamin. Pada tahun 2018, Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Hal ini memperbaharui peraturan Kepala Badan POM sebelumnya pada tahun 2012. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau bahan tambahan pangan. Pada ayat 13 dijelaskan bahwa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang disingkat SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga pangan. Pada pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 disebutkan bahwa SPPIRT diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Badan POM,
Syarat suatu industri rumah tangga pangan mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga antara lain adalah: pertama, memiliki SPKP atau Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi PIRT memenuhi persyaratan. Yang ketiga, memiliki label pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan atau yang biasa dikenal dengan SPKP dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan. Penyuluhan keamanan pangan ditargetkan langsung kepada pemilik atau penanggung jawab industri rumah tangga pangan. Narasumber penyuluhan adalah tenaga penyuluh keamanan pangan yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Balai Besar atau Balai POM setempat atau dari instansi lembaga lain yang berkompeten di bidangnya. Kriteria dari tenaga penyuluh keamanan pangan antara lain adalah tenaga PNS atau ASN yang memiliki sertifikat kompetensi PKP atau penyuluh keamanan pangan, serta ditugaskan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Materi yang perlu disampaikan pada penyuluhan keamanan pangan antara lain adalah materi utama mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pangan, keamanan dan mutu pangan, teknologi proses pengolahan pangan, prosedur operasi sanitasi yang standar atau SSOP, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT, penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP, dan persyaratan label dan iklan pangan. Sedangkan untuk materi pendukung dapat diberikan materi mengenai pencantuman label halal dan etika bisnis serta pengembangan jejaring bisnis IRTP. Metode penyuluhan dapat dilakukan dengan penyampaian materi dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi atau peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh atau e-learning, dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman mengenai keamanan pangan. Setelah pemilik atau penanggung jawab industri rumah tangga pangan memiliki SPKP, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga pengawas pangan Kabupaten Kota atau DFI District Food Inspector. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk ke dalam level 1 dan 2, maka dapat diberikan SPP IRT. Jadi, pemerintah daerah kabupaten kota mengeluarkan 2 sertifikat. Yang pertama adalah Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan atau SPKP dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP IRT. Pada SPP IRT terdapat nomor pangan produksi industri rumah tangga pangan atau PIRT yang harus dicantumkan pada label atau kemasan. Nomor PIRT minimal terdiri dari 15 digit, di mana digit pertama menunjukkan jenis kemasan, digit kedua sampai ketiga menunjukkan jenis produk, digit keempat sampai dengan ketujuh menunjukkan kode provinsi dan kode kabupaten atau kota. Digit ke-8 sampai 9 menunjukkan nomor urut produk pangan yang telah mendapat SPP IRT di IRTP tersebut. Digit ke-10 sampai dengan ke-13 merupakan nomor urut IRTP di kabupaten atau kota. Dan digit ke-14 dan 15 merupakan tahun berakhir masa berlaku SPP IRT. Nomor PIRT diberikan untuk satu jenis pangan industri rumah tangga.
Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten, atau kota, disesuaikan dengan kode baru yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan untuk nomor izin edar dari Badan POM RI, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, terdiri dari 12 digit. Masa berlaku dari SPP IRT adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan SPP IRT maksimal 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SPP IRT tersebut. Pangan produksi IRTP yang telah habis masa SPP IRT-nya dilarang untuk beredar di pasaran. Bupati atau wali kota sebagai pihak yang mengesahkan SPP IRT dapat juga mencabut SPP IRT lewat unit pelayanan terpadu satu pintu. Pencabutan SPP IRT dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan. Kedua, pangan industri rumah tangga terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat atau BKO. Ketiga, lokasi sarana pangan produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP IRT. Yang keempat, pangan produksi IRTP terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Kelima, pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai pangan produksi IRTP. Dan 6, sarana dan/atau produk pangan olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP IRT yang diberikan. Selain itu, Badan POM juga dapat mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencabutan SPP IRT. Demikian paparan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pangan industri rumah tangga. Semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan di email farmasmin_yankes@yahoo.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.